Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di program Filosofi Salatnya Podcast Ren. Dan di program ini kita akan melanjutkan proses belajar kita, pentadaburan kita tentang perintah sholat dan tentang posisi sholat sebagai rukun Islam dan sebagai imaduddin atau tiangnya agama. Harapannya adalah dengan proses pentadaburan tersebut kita bisa menemukan missing link atau garis yang terputus antara sholat sebagai ritual dengan sholat sebagai sistem nilai yang mesti kita aplikasikan di luar pelaksanaan sholat ritual sepanjang waktu, yang mana ini berhubungan juga dengan penggunaan kata iqamus sholah dalam cara Allah memberikan perintah pelaksanaan sholat. Bagaimana nilai sholat juga harus ditegakkan, diupayakan secara sempurna dan berkesinambungan sepanjang hayat kita sekuat tenaga. Dan di episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang belum selesai soal sujud, terutama soal kenapa masjid sebagai tempat sujud luasnya lebih besar ketimbang dengan musola yang secara harfiah adalah tempat sholat. Dan dalam proses itu kita juga akan melihat bagaimana cara kita untuk mendefinisikan kembali atsar sujud yang kadang-kadang dipahami secara sempit sebagai dua tanda hitam di kening gitu. Nah, kita akan mulai dan akan menghubungkan itu juga dengan rasa aman. Nah, kalau misalkan kita lihat secara harfiah, balik lagi masjid itu kan berarti tempat sujud. Dan dan dalam Al-Quran terutama dijelaskan ketika peristiwa Fathul Mekah, masjid itu adalah tempat yang setiap orang memasukinya akan dan harus dipastikan untuk merasa aman. Faman dakhalahu kana amina. Ini walaupun secara konteks kesejarahan berhubungan dengan bagaimana Rasulullah memberikan pengampunan dan perlindungan kepada orang-orang Mekah yang masuk ke Masjidil Haram dalam proses atau penaklukan Futuh Mekah. Tetapi kalau kita maknai, ini juga sebetulnya adalah PR yang mesti kita laksanakan atau outcome yang mesti diperoleh dari proses sujud. Sujud dengan demikian harus menumbuhkan kesadaran bahwa kita mesti menjaga keamanan dan ketertiban, mesti membuat orang lain merasa aman dan nyaman. Sehingga kalau misalkan ada orang yang kalau kita rajin sujud tapi kehadiran kita masih memberikan ancaman kepada orang lain atau tidak membuat orang lain merasa aman, justru malah merasa terancam, maka jangan-jangan ada yang keliru di dalam sujud kita. Dalam sebuah ayat juga Allah berfirman bagaimana la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid ini adalah tempatnya orang untuk melaksanakan ketakwaan. Sehingga kenapa kemudian masjid lebih luas padahal dia secara definisi tempat sujud, menurut saya adalah karena sujud dalam konteks ini bermakna segala bentuk kepatuhan, segala bentuk ketaatan yang ekspresinya lebih dari sekedar sholat. Bisa puasa, bisa zikir, bisa musyawarah, bisa belajar bersama-sama, bisa bersilaturahmi dan seterusnya, sehingga cakupannya lebih luas, yang aktivitas apapun selama dia dilandasi dan berorientasi pada kepatuhan total dan dengan semangat lillahi ta'ala, maka dia adalah sujud, maka dia adalah takwa gitu. Dan semua tempat yang dimana orang melaksanakan sujud, baik itu sujud dalam proses aktivitas rukun dalam sholat maupun sujud dalam artian ketakwaan dan kepatuhan total, maka seluruh tempat yang ada orang sujud seharusnya bisa kita sebut sebagai masjid. Alhasil, maka seluruh tempat di mana ada orang yang melakukan sujud adalah masjid, sehingga semua tempat yang masjid yang bisa kita kategorikan sebagai masjid adalah tempat yang di mana orang akan seharusnya terjamin keamanan dan keselamatannya, dan dia merasa aman tanpa merasa terancam, hak-haknya terpenuhi, kemudian kebutuhannya dan kebebasannya yang dapat yang dikoridori pertanggungjawaban juga terpenuhi. Nah, makanya kemudian ketika saya biasanya menganalogikan seperti ini, Indonesia
itu mayoritasnya Muslim. Katakanlah setiap tempat, setiap daerah ada Muslimnya, dan mereka melaksanakan sujud, seharusnya setiap tempat itu maka dapat kita sebut sebagai masjid, dan dengan demikian seluruh Indonesia harusnya aman, tentram dari segala bentuk diskriminasi dan kejahatan. Fakta bahwa masih ada kejahatan, apalagi kejahatan yang menggunakan nama agama sebagai dalihnya, menunjukkan bahwa sujud kita belum selesai, sujud kita belum tepat, sujud kita masih sekadar ritual tanpa kita memahami nilai yang coba Allah tanamkan, internalisasikan ke dalam diri kita, ke dalam hati kita melalui sujud. Apalagi sekarang karena menuhankan politik, menuhankan syahwat politik, maksudnya kemudian karena didorong oleh miskonsepsi dan rasa diri paling benar sehingga judgmental terhadap orang lain. Bahkan banyak kekerasan yang juga justru dialamatkan kepada orang-orang yang sedang melaksanakan sujud di rumah ibadahnya masing-masing, baik itu yang non-muslim maupun yang muslim. Padahal dalam fikih perang saja Rasulullah mewanti-wanti untuk tidak boleh menyakiti perempuan, anak-anak, atau menyakiti orang yang sedang beribadah di rumah ibadah. La ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam beragama, termasuk kekerasan yang dilandasi oleh prejudis atau prasangka, yang dilandasi oleh pemaknaan yang sempit atas jihad. Sekali lagi, kalau kita tepat dalam melaksanakan sujud, seharusnya semua tempat adalah masjid yang paman dakholahu kana amina. Semua orang yang ada di masjid akan terjamin keamanannya dan akan merasa nyaman, aman, tentram tanpa merasa terancam atau terdiskriminasi. Jika masih ada situasi tersebut, maka ini PR kita bersama untuk memperbaiki sujud kita baik secara individu maupun secara kolektif sehingga masjid kita betulan menjadi menjadi tempat di mana orang merasa aman dan terjamin keamanannya. Dan berbicara soal aman, keamanan, dan masjid, kita juga akan pada akhirnya berbicara soal lalu kalau begitu atsar sujud itu atau bekas sujud itu apa? Bagi saya, atsar sujud itu bukan sekadar tanda hitam di kening yang hari ini menjadi perdebatan karena ada sebagian kalangan yang mendefinisikan secara sempit atsar sujud sebagai tanda hitam di kening sehingga muncul kontra narasi bahwa tanda hitam di kening justru malah tanda sujudnya tidak benar. Nah, saya tidak mau masuk ke dalam perdebatan itu. Saya hanya ingin menambahkan bahwa atsar sujud sebetulnya bagi saya merupakan outcome akhlak yang mengindikasikan akhlakul karimah di dalam diri seseorang sebagai hasil atau luaran dari kepatuhan total yang dia lakukan dalam sujud. Baik sujud sebagai ritual atau rukun di dalam sholat maupun sujud sebagai takwa dan ketaatan yang lebih besar. Apa saja atsar sujud itu? Yang pertama tadi kepatuhan total atau takwa, dan yang kedua adalah kasih sayang atau rahman dan rahim. Dan kasih sayang ini sekali lagi karena dia berawal atau meneladani sifat rahman dan rahimnya, ada yang sifatnya dangkal tapi luas dan ada yang sifatnya sempit tapi dalam. Tapi apapun itu, kasih sayang inilah yang kemudian membuat orang tidak mau untuk menyakiti orang lain karena dia menyayangi mereka, karena dia tidak mau membuat mereka merasa tidak aman. Dan akhirnya kemudian dari kepatuhan total dan kasih sayang ini juga muncul komitmen keamanan, yang mana komitmen ini adalah bentuk dari self control, dari perisai fahsya wal mungkar, sehingga ketika ada dorongan atau ada pemicu untuk dia melakukan tindakan yang mencederai keamanan atau yang membuat orang terluka, terdiskriminasi, dia akan berusaha untuk mengendalikan dorongan-dorongan tersebut, nafsu tersebut, apalagi sifatnya berawal dari hanya prasangka semata. Dia akan berkomitmen bahwa dia sujud, dia berislam, maka dengan demikian dia harus menyelamatkan, memastikan keamanan semua orang, dan bahwa dia harus memastikan bahwa tempat dia sujud adalah tempat di mana faman dakholahu karena aminah, semua orang yang ada di dalamnya merasakan keamanan.
Berikutnya kita akan masih menyambung dengan sujud ini, kita akan membicarakan soal salam. Kenapa sholat diakhiri dengan aktivitas membaca Assalamualaikum warahmatullah ke kanan, dan juga disunahkan untuk melengkapinya dengan menoleh ke kiri. Kita akan mendiskusikannya insya Allah di episode mendatang. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.